Samad adalah as-sayyid. Sayyid itu adalah pemimpin atau tokoh atau pemuka yang mana orang-orang akan menuju kepada pemimpin tersebut untuk mengutarakan hajat-hajat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Faruq yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita kembali mengkaji Asma'ullahil Husna. Malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-16 di mana kita telah tiba pada nama Allah yang ke-10 berdasarkan urutan dari kitab Al-Mukhtasar Asna ini. Nama yang ke-20, nama yang ke-20 yang kita akan bahas sama-sama malam ini adalah nama Allah As-Samad. Nama Allah As-Samad. Kita akan mempelajari sama-sama makna dari nama Allah As-Samad, kemudian kita akan juga mengupas sama-sama jejak atau pengaruh nama ini di alam semesta, kemudian bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Allah melalui nama ini setelah kita mempelajarinya, memahaminya. Kemudian yang terakhir adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah As-Samad. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita langsung saja membacakan apa yang tertuang dalam kitab Al-Mukhtasar Asna ini, di mana penulis menyebutkan dan meletakkan nama yang ke-20 bagi Allah di dalam kitabnya ini adalah nama As-Samad. Nama As-Samad. Baik, makna dari nama As-Samad ini, maknanya kata penulis di sini, minas samdi bitaskinil mimi wa huwal qasdu was-samadu bi fathil mimi as-sayyidul ladzi yasmadu ilaihi an-nasu li su'ali hawaijihim ay yaqsudunahu. Kata penulis di sini, nama Allah As-Samad itu adalah nama yang berasal dari kata as-samdu. As-samdu sendiri di dalam bahasa Arab itu bermakna al-qasdu, menuju. Jadi as-samdu berasal atau persamaan katanya adalah al-qasdu, yaitu menuju atau memaksudkan. Adapun dengan fathah as-samad yang menjadi nama dari Allah tabaraka wa taala, kata penulis di sini adalah as-sayyidul ladzi yasmadu ilaihin nasu li su'ali hawaijihim. Samad adalah as-sayyid. Sayyid itu adalah pemimpin atau tokoh atau pemuka yang mana orang-orang akan menuju kepada pemimpin tersebut, kepada tokoh tersebut untuk mengutarakan hajat-hajat mereka. Maka sebelum kita lanjutkan, ada sebuah faedah menarik tentang sahabat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini merupakan salah satu tokoh atau pemimpin dari kalangan Ansar, penduduk asli kota Madinah. Jadi sebelum beliau masuk ke dalam Islam, itu memang beliau sudah dikenal sebagai pemuka atau tokoh dari sukunya, dari suku yang ada di kota suci Madinah. Kemudian beliau masuk ke dalam Islam, kemudian semakin jelas pula kedudukan beliau
di dalam Islam di tengah-tengah kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Nah, ada hal yang menarik di sini, di mana disebutkan tentang biografi Sa'ad bin Ubadah ini adalah beliau di setiap waktu, artinya secara terulang, entah itu 1 pekan sekali atau 1 bulan sekali, itu beliau menyediakan hidangan-hidangan yang bisa dikatakan pada saat itu adalah hidangan mewah. Ya, artinya hidangan-hidangan berupa daging-dagingan. Kemudian diperuntukkan untuk siapa? Nanti ada yang memanggil. Beliau utus anaknya untuk berseru kepada seluruh penduduk Madinah, barang siapa ingin memakan daging-daging itu silahkan datang ke rumah atau kediaman Sa'ad bin Ubadah, gratis. Kemudian apa hubungannya dengan kata Sayyid yang orang-orang datang kepadanya? Nah, hubungannya adalah apa yang beliau pernah ucapkan tentang hal ini. Walaupun sanadnya ini lemah, sanadnya lemah karena ada rawi yang di situ yang diperselisihkan apakah bisa diambil riwayatnya atau tidak. Tetapi perkataan ini walaupun diperselisihkan, namun maknanya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhu ini pernah mengatakan, seseorang itu tidaklah dapat mencapai posisi sebagai pemimpin atau sebagai tokoh di sekitarnya melainkan dengan kepemimpinannya. Dan kepemimpinan tersebut salah satu cara untuk menggapainya adalah dengan harta. Kata Sa'ad bin Ubadah, maka bagi seorang pemimpin, di samping ia menunjukkan sisi kemampuannya dalam memimpin kaumnya atau orang-orangnya, ia juga merupakan orang yang loyal terhadap pengikutnya atau sukunya. Karena kalau seorang pemimpin atau tokoh ia merupakan orang yang pelit, maka orang-orang pun akan meragukan kepemimpinannya. Makanya kata beliau, seorang pemimpin haruslah orang yang bisa diandalkan oleh orang-orang yang dipimpinnya, orang-orang yang dipimpinnya. Dan salah satu cara untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut adalah dengan harta, kata Sa'ad bin Ubadah. Makanya beliau rutin dalam setiap waktunya menyuguhkan hidangan-hidangan tersebut kepada penduduk kota suci Madinah. Dan itu subhanallah diikuti oleh putranya. Kata perawi, itu diikuti pula jejak kepemimpinan dan ketokohan saat ini diikuti oleh putra beliau. Sepeninggal saat ini dilanjutkan oleh putranya. Maka dalam hal ini maksudnya dari Sayyid ini adalah tokoh atau pemimpin yang orang-orang itu selalu mengandalkannya dalam setiap kebutuhan atau keperluan mereka. Mereka akan datang kepada pemimpin ini. Maka kata penulis di sini, As-Sayyid atau As-Samad itu adalah As-Sayyid yang orang-orang datang kepadanya untuk mengutarakan hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka. Fahadal ismul azimu, inilah nama yang paling agung atau termasuk nama yang sangat agung. Yatadammanu ma'na sayyidil ladzi balagal ghayata fi su'dadi, mengandung makna sayyid, pemimpin, tokoh atau pemuka yang telah mencapai ghayah, puncak dari kepemimpinan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa di sini kita dapati penjelasan ulama kita itu Samad ini dihubungkan erat dengan kata sayyid, pemimpin. Karena perlu kita ketahui bersama, dalam budaya bangsa Arab, Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Mengutus nabinya berasal dari bangsa Arab. Maka otomatis
hal-hal yang disebutkan di dalam syariat ini adalah hal-hal yang diketahui maknanya secara bahasa dan secara budaya bangsa Arab. Dan di kalangan bangsa Arab pada waktu itu merupakan kehormatan besar kalau seorang itu ditokohkan, dijadikan pemimpin oleh orang-orang. Makanya salah satu cara orang-orang Quraisy, tokoh-tokohnya itu mencoba menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah beliau di periode Makkah. Itu salah satu cara yang mereka tawarkan adalah dengan cara menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin untuk seluruh suku Quraisy di kota Mekah dengan syarat Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Jadi ditawarkan hal ini, disodorkan proposal agar Nabi mau menghentikan dakwah kepada Islam ini dengan tawaran berupa Nabi ditawarkan menjadi pemimpin. Namun Nabi SAW tidak tergiur untuk itu. Namun yang menjadi sorotan kita adalah di tengah bangsa Arab, orang untuk mendapatkan predikat sebagai pemimpin atau kepala suku itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, makanya makna dari kata as-samad ini diartikan sebagai kata sayyid, pemimpin yang orang-orang itu datang kepada pemimpin ini setiap kali ada kebutuhan, setiap kali mereka ada kesulitan, mereka datang kepada pemimpin ini. Maka inilah makna yang terkandung di balik nama as-samad ini. Kata penulis di sini, pemimpin yang telah mencapai puncak kepemimpinannya. Kama yatadammanu ma'na sayyidi al-maqsudi liqada'il hawaij. Demikian pula makna kedua yang terkandung di balik nama as-samad ini adalah as-sayyid, pemimpin yang dituju untuk menyelesaikan setiap hajat dan kebutuhan. Artinya kalau pemimpin ini kita selalu datang kepadanya, setiap masalah dapat terselesaikan, dapat teruraikan. Kalau itu masalah keuangan, ia dapat menyelesaikannya. Kalau itu masalah dengan tetangga, ia dapat menyelesaikannya. Kalau itu masalah yang lain, ia dapat menyelesaikannya, menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Wa hadzal ma'na huwal maqsudu fi suratil Ikhlas. Dan makna ini semuanya terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Qala ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus samad. Allah yang Maha Samad. Maha yang semua makhluk itu menuju kepada Allah dalam menyelesaikan hajat-hajat mereka. Ay alladhi tasmudu lahul khalaiqu li ijabati su'liha wa qada'i hawaijiha. Di sini penulis mengangkat tafsirnya, tafsir as-samad ini, yaitu semua makhluk menuju kepada Allah untuk memenuhi permintaan-permintaan mereka dan menyelesaikan hajat-hajat mereka. Wahiyya suratul wahidatul lati warada fiha hadal ismul jalil. Dan ini adalah surat, satu-satunya surat yang terdapat nama as-samad ini. Jadi tidak ada di tempat lain, di surat lain penyebutan nama as-samad ini selain dalam surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas sebagaimana antum ketahui bersama jemaah sekalian yang dirahmati Allah merupakan surat yang sangat agung. Surat yang sangat agung, di mana surat ini dikatakan sebagai sulusul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Walaupun para ulama berbeda pendapat apa maksud dari sepertiga Al-Quran. Ada yang mengatakan sepertiga di sini adalah pahalanya, ada yang mengatakan sepertiga ini adalah kandungan dari Al-Quran itu secara umum dibagi menjadi tiga. Nah, kandungan dalam surat Al-Ikhlas ini adalah kandungan berupa tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala murni. Maka ini ibarat sepertiga dari kandungan Al-Quranul Karim. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian penulis mengatakan, wa min ma'ani samad, dan di antara makna samad adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya orang-orang musyrikin pernah mengatakan dan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terangkan kepada kami bagaimana Tuhanmu atau siapa Tuhanmu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan,
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allahus Samad. Dialah Allah yang semua makhluk menuju kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang semisal, setanding ataupun serupa dengan Allah tabaraka wa taala. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang kedua, pembahasan yang kedua. Jejak nama ini di sekitar kita, di alam semesta ini. Kata penulis di sini, tatajalla fi raf'in nasi hajatihim wa syakawihim wa raghaibihim. Tatajalla fi raf'in nasi hajatihim wa syakawahum wa raghaibahum ala marril azmani wa fi kullil usuri wal awqat. Ini terlihat dapat disaksikan dari bagaimana orang-orang itu mengangkat dan mengutarakan hajat mereka, keluh kesah mereka, dan harapan mereka kepada Allah yang Maha Esa di setiap waktu, setiap masa, dan setiap zaman, kata penulis. Allah tabaraka wa ta'ala di setiap masa dan setiap zaman tersebut senantiasa memenuhi permintaan-permintaan hamba-hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala di setiap masa dan zaman tersebut senantiasa mengabulkan hajat-hajat para hamba. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan problem yang disampaikan oleh para hambanya. Kata penulis di sini rahimahullahu ta'ala atau hafizahullahu ta'ala. Maka itulah jejak nama ini di alam semesta. Orang-orang akan menuju kepada Allah, bahkan yang membedakan antara orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan orang yang imannya itu lemah atau dalam posisi lagi surut adalah bagaimana ia ketika menghadapi masalah atau ketika ia hendak mencapai impian dan cita-citanya. Itu yang membedakan ada pada bagaimana ia menuju kepada Allah. Ada orang yang walaupun memiliki sumber daya yang cukup untuk menggapai cita-citanya atau untuk menyelesaikan masalahnya, entah itu dengan relasinya yang banyak, kenal dengan orang-orang penting, orang-orang besar. Namun di sini yang membedakan antara seorang mukmin yang betul-betul mengenal Allah itu As-Samad dengan yang imannya itu kadang naik, kadang turun, dan lebih sering turun atau surut, itu adalah ketika seseorang menghadapi masalah atau ketika seseorang hendak mencapai target atau cita-citanya. Dari mana perbedaan itu? Dilihat dari bagaimana ia menyelami makna dari As-Samad ini. Orang yang betul-betul memahami makna As-Samad, ia akan menuju kepada Allah, meminta kepada Allah agar masalahnya diselesaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di permulaan. Di permulaan. Sebelum ia mengerahkan sumber daya yang ia punya. Mengerahkan menelpon relasinya, atau mengerahkan uangnya, dan seterusnya. Ia memulai terlebih dahulu di awal sebelum ia start, ia mengadukan dan menyampaikannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada orang merasa punya relasi yang kuat, punya uang yang cukup, dapat menyelesaikan masalah. Namun di sini akan terlihat ketika pintu-pintu penyelesaian masalah itu tertutup di hadapannya, baru kemudian berudu, baru sholat, baru mengadu-ngadu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kapan? Setelah mencoba menyelesaikan sendiri dahulu. Nah, ini pentingnya kita memahami Allah As-Samad. Semua makhluk itu menuju kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi di sini ada dua yang membedakan. Ada yang menuju di awal startnya sebelum ia melangkah. Ada yang baru menjadi pilihan terakhir, baru mengadu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala dengan namanya As-Samad ini, apakah Allah menolak orang yang jenis yang kedua? Tidak.
Allah tetap menerima permintaan orang yang datang kepadanya walaupun menjadikan Allah pilihan terakhir. Makanya terkadang Allah tabaraka wa ta'ala sengaja menutup seluruh pintu-pintu agar kita menyadari bahwasanya kita itu adalah hambanya Allah, agar kembali mengetuk pintu Allah walaupun itu adalah berada di penghujung masalah kita. Karena sebagian orang itu ada yang baru datang kepada Allah itu setelah tertutup semua kemungkinan-kemungkinan. Mencoba lewat jalan ini tidak berhasil. Mencoba lewat jalan ini atau lewat relasi ini tidak berhasil. Akhirnya mengadu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, namun Allah tabaraka wa ta'ala itu tetap menyambut dengan tangan terbuka. Menyambut dengan pintu lebar-lebar walaupun hamba ini baru datang kepada Allah di menit terakhir atau di detik terakhir. Tidak datang di menit yang awal. Ibarat kata dalam sebuah pertandingan itu apa istilahnya injury time. Baru minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa enggak minta sebelum kick off? Kenapa tidak minta sebelum kita memulai langkah? Entah itu hendak mengejar impian atau cita-cita kita atau hendak menyelesaikan masalah atau problematika kita. Nah, inilah yang membedakan antara orang yang betul-betul mengenal Allah, yang salah satu cara untuk mengenal Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan menyelami samudra asmaul husna ini, nama-nama Allah ini. Kita tahu nama Allah As-Samad, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara kita seorang muslim begitu mengetahui dan menyadari makna dari As-Samad ini, apa yang dilakukannya, apa yang dilakukannya. Baik, itu yang kedua. Poin yang kedua adalah jejak nama Allah As-Samad, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menjadi tumpuan, menjadi harapan, dan menjadi tempat orang-orang mengadukan keluh kesah mereka, menyampaikan cita-cita mereka, dan mengutarakan hajat mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu terjadi di setiap masa dan setiap zaman, kata penulis di sini. Fahuwa la siwahu as-samadu min haitsu innahu yuqsadu bid-du'a'i wat-talabi fi tahqiqil marghubi wa daf'il makrubi. Dialah Allah As-Samad, tidak ada selainnya, yang mana ia selalu dituju dengan doa dan permintaan untuk menggapai keinginan seorang hamba atau untuk menyelesaikan masalah seorang hamba. Baik itu untuk menggapai dan meraih kebahagiaannya atau untuk mengikis kesedihannya. Itulah Allah, kata penulis, As-Samad, di mana semua makhluknya, baik itu makhluk yang ada di atas maupun makhluk yang ada di bawah, baik itu bangsa jin maupun umat manusia, baik itu yang fasih mengutarakannya dalam bahasa Arab maupun yang tidak fasih mengutarakan dalam doanya dengan bahasa Arab. Artinya orang Banjar berdoa kepada Allah dengan bahasa Banjar, Allah pun tetap menerima doa tersebut, menerima doa dan mendengar permintaan hamba-hambanya. Baik, poin yang ketiga, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah setelah kita memahami makna dan jejak nama As-Samad ini di alam semesta. Kata penulis di sini dalam poin yang ketiga, kata penulis, "Idza 'alimal 'abdu anna rabbahu wa maulahu huwas samadul ladzi tasmadu ilaihil khalaiqu jami'uha liqada'i hajatiha wa tahqiqi raghabatiha wa kashfi kurbatiha wa tafriji humumiha wa gumumiha fa innahu yajidul malja'a wal maladza." Apabila seorang hamba betul-betul menyadari dan telah mencapai titik pengetahuan bahwasanya Tuhannya adalah As-Samad, yang semua makhluk itu menuju kepadanya untuk menyelesaikan hajat-hajat mereka dan untuk merealisasikan impian dan cita-cita mereka, serta untuk mengeluarkan mereka dari masalah-masalah mereka, maka hamba tadi akan betul-betul mendapati ada tempat untuk mengadu, ada tempat untuk berlindung, dan ada tempat untuk menumpuk sebanyak apapun harapan dan masalah kepadanya. Wa yuqsadu
as-sayyidul azimu as-samadu alladzi la yaruddu man qasadahu. Kata penulis di sini, hendaklah hamba ini begitu mengetahui makna Allah as-samad, ia jangan sungkan-sungkan, jangan pernah ragu untuk selalu mengupayakan dan mengadukan apa saja hajatnya kepada Allah as-samad al-azim, di mana Allah tidak akan menolak siapa saja yang menuju kepadanya. Allah tidak akan menolak siapa saja yang menuju kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena dialah as-samad. Wala ya'jazu an tahqiqi hajatihi, dan Allah pun tidak akan pernah lemah atau tidak sanggup untuk memberikan apa yang kita pinta. Permintaan kita begitu besar, maka yakinilah tidak ada sesuatu yang berat dan susah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yunilu kulla muhtajin hajatahu. Allah menyampaikan orang yang butuh kepada keperluannya. Butuhnya apa? Allah akan berikan kebutuhannya. Itulah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan wa yasuddu an kulli faqirin faqatahu. Allah akan menambal kekurangan yang dimiliki oleh al-faqir, orang yang butuh, dengan sesuatu yang mencukupinya. Wa yujibul muttarra idza da'ah, dan Allah akan segera menyambut dan memenuhi permintaan orang yang tengah terdesak. Orang yang tengah terdesak. Wa yashfi al-marida, Allah pun akan menyembuhkan orang yang sedang sakit. Wa yafukkul 'aniya, Allah akan membebaskan orang yang tengah terlilit masalah. Wa yahdi ad-dhal, dan Allah akan memberikan jalan petunjuk kepada orang yang tersesat. Wa yu'allimul jahila, dan Allah akan mengajari, memberikan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui atau orang bodoh. Wa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah akan memberikan, mengucurkan rizkinya kepada siapa saja tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan kepada poin yang berikutnya, adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki nama As-Samad, dan nama Samad ini merupakan bagian dari Asma al-Husna. Baik, sebagaimana tadi disebutkan dan disinggung bahwasanya nama As-Samad ini hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kata para ulama, walaupun hanya disebutkan di dalam Al-Quran satu kali saja, tetapi disebutkan di dalam surat yang bukan sembarang surat. Surat ini termasuk surat yang luar biasa agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Surat Al-Ikhlas yang disebutkan sebagai sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Entah itu kedudukannya, entah itu pahalanya, atau entah itu kandungannya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan berpindah kepada penjelasan yang lain. Penjelasan atau dari kitab yang lain. Karena ini sudah selesai. Dalilnya tadi adalah diantaranya adalah surat Al-Ikhlas. Allahu As-Samad. Dan itu satu-satunya dalil terkait penyebutan nama As-Samad ini. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dan menjelaskan tentang nama As-Samad ini. Kata Ibnul Qayyim, Al-Arab tusammi ashrafaha bis-samad lijtima'i qasdil qasidina ilaihi wa ijtima'i sifati siyadati fi. Nah ini dikembalikan sama Ibnul Qayyim, makna As-Samad ini kata Ibnul Qayyim, itu di tengah bangsa Arab sendiri, bangsa Arab biasanya menyematkan nama atau gelar As-Samad itu kepada pemimpin-pemimpin mereka. Orang-orang yang terpandang dan mulia di tengah mereka, biasanya orang Arab akan menyebutnya sebagai As-Samad, sebagai Samad ini. Kenapa? Karena kata Ibnul Qayyim, orang yang diberi gelar julukan di tengah bangsa Arab sebagai Samad itu karena dua hal di budaya bangsa Arab. Yang pertama, karena orang-orang selalu menghubungi orang tersebut, menghubungi tokoh tersebut atau pemuka tersebut. Kalau ada masalah atau kalau ada hajat,
pasti datangnya kepada orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, ijtima'u sifatis siyadah fihi. Terkumpul padanya sifat-sifat karakter pemimpin. Jadi karena dua hal ini, maka orang-orang Arab kalau mendapati dua hal ini pada diri-diri pemimpin mereka, mereka akan menyebutnya sebagai somad. Sebagai somad. Dan itu tidak semua pemimpin diberikan gelar tersebut. Tidak semua pemimpin diberikan gelar tersebut. Baik, kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terkait nama As-Samad ini, Nabi SAW itu pernah mendengar ada seorang lelaki. Dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian lelaki ini berdoa dengan menyebutkan nama As-Samad ini. Bentuk doanya begini, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu al-ahadu as-samadu. Ya Allah, aku betul-betul meminta kepadamu dengan, di sini tawassul dengan nama Allah, dengan menyebutkan bahwasanya engkau adalah betul-betul Allah. Allah itu artinya, ada yang masih ingat? Allah, nama Allah. Ada yang masih ingat? Kita pernah menyebutkan di pertemuan yang kedua atau ketiga. Ya. Itu salah satu keistimewaan dari nama Allah. Tetapi maknanya apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Allah. Zul uluhiyah wal ubudiyah ala jami'i khalqi. Dialah penyandang, pemilik hak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Makanya Allah itu artinya yang disembah hubban wa ta'ziman, dengan penuh cinta dan penuh pengagungan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini menggunakan nama Allah. Tawasul dengan nama Allah agar doanya lebih berpeluang diterima. Kemudian orang ini kemudian menyebutkan Al-Ahad, engkaulah satu-satunya yang Maha Esa. Kemudian As-Samad, engkaulah tumpuan harapanku. Semua orang menuju kepadamu. Maka jangan sampai kita pun ketinggalan dalam hal ini. Jangan sampai kita menjadi jenis orang yang kedua tadi. Menuju Allah kalau sudah tertutup pintu-pintu itu. Kalau sudah nggak berhasil ini, cara ini, baru mengadu kepada Allah. Kenapa tidak mengadu dari awal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apa susahnya? Apa susahnya? Baik, kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Allah, engkaulah Al-Ahad, engkaulah As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Dia pakai surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Nabi SAW mendengar pembuka doa orang ini, kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, artinya di sini Nabi bersumpah dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laqad sa'ala, orang ini kata Nabi, sa'alallaha bismihil a'zam, telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung. Jadi para ulama sendiri berbeda pendapat. Apa itu nama Allah yang paling agung? Karena kata Nabi, kalau kita menyebut nama Allah yang paling agung ini dalam doa kita, maka itu kemungkinan besarnya doa kita tidak akan ditolak sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut ini, ada yang menyebut ini, ada yang menyebut ini dari 99 nama Allah ini. Nah, di sini disebutkan ada nama Allah, ada nama Ahad, ada nama Somad. Di hadis ini Nabi SAW menyampaikan bahwasanya orang ini telah berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang paling agung, yang khasiatnya, keutamaannya apa? Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang kalau seorang hamba berdoa kepada Allah menyebut nama ini, nama Allah yang paling agung, paling istimewa, paling bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, paling disukai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ketika seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menyebut nama yang paling agung ini, maka
apapun yang ia doa akan terkabul. Dan apapun yang ia minta akan dikasih sama Allah tabaraka wa ta'ala. Karena menyebut nama yang paling agung. Baik, ini sekedar untuk mendekatkan pemahaman. Bukan untuk memisalkan antara dua hal, tapi untuk mendekatkan pemahaman biar lebih mudah ditangkap. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala kalau dipanggil dengan nama yang paling agung ini, Allah memberikan apa saja? Ini sebagai contoh pendekatan pemahaman, bukan menyamakan Allah dengan makhluknya. Walillahil matsalul a'la. Antum di sini. Kita contoh. Antum sebagai seorang anak. Antum kalau pengen minta sesuatu kepada abah antum atau ibu antum, itu biasanya menyebutkan sesuatu yang membuat abi antum, orang tua antum senang. Atau yang lebih dekat lagi antara suami dan istri. Suaminya kalau minta sesuatu kepada istrinya, biasanya memanggil dengan nama yang disukai istrinya. Dengan nama panggilan yang disukai sama istrinya. Bukan malah dengan memanggil dengan nama yang tidak disukai oleh istrinya. Maka biasanya perempuan akan ngasih. Begitu pula sebaliknya. Istri kalau hendak sesuatu, membeli sesuatu, minta uang kepada suaminya, maka biasanya ia akan menyebut dengan panggilan yang disukai oleh suaminya. Demikian kan? Maka biasanya akan memberikan. Demikian pula dalam keseharian kita. Orang itu bisa senang dengan sesuatu yang membuat dirinya merasa dihargai atau membuat dirinya memberikan apa saja yang disukai atau diminta oleh orang tersebut. Maka di sini ketika seorang suami misalkan ingin sesuatu kemudian memanggil istrinya dengan sebutan yang disukai istrinya, maka dikasih. Maka dikasih. Baik, dalam hal ini Nabi SAW menyampaikan Allah itu kalau kita meminta kepada Allah dengan menyebut nama yang paling agung di sisi Allah, maka apa saja permintaan kita akan dikasihkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa saja? Maka di sini kemungkinannya ada di antara tiga nama ini. Ada tiga nama ini. Ada nama Allah, ada nama Al-Ahad, ada nama As-Samad. Ada nama As-Samad. Kenapa tidak diperjelas oleh Nabi SAW agar kita semangat berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kalau kita sudah mengetahui hanya satu nama, nanti yang ada kita akan mengabaikan nama-nama yang lain. Itulah kenapa di sini tidak disebutkan apa nama yang paling agung di sisi Allah. Yang disebutkan adalah keistimewaannya atau keampuhannya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara ulama ada yang menyebut adalah nama Allah yang paling agung ini adalah Allah itu sendiri. Ada yang menyebutnya sebagai Al-Hayyu Al-Qayyum. Ada yang menyebutnya juga termasuk As-Samad ini. As-Samad ini. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sambil menunggu waktu azan. Ada tambahan faidah di sini terkait berdoa kepada Allah agar doa kita ini lebih berbobot, lebih berpeluang besar untuk diterima dan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan berdoa melalui atau dengan menyebut nama-nama Allah yang husna yang telah kita sebutkan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, itu dengan menyebutkan sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita sedang merasakan banyak dosa, kita menyebut nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan seterusnya. Kalau kita tengah merasakan kesempitan dalam hal rizki, kita berdoa kepada Allah ya Razzaq dan seterusnya. Kalau kita tengah terzalimi misalkan, kita berdoa dengan nama-nama yang sesuai sebagaimana kita telah sebutkan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan tentang bagaimana kiat agar doa itu lebih berpeluang dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama adalah dengan menyebut nama Allah Al-Husna. Lebih-lebih kalau menyebutkan
nama Allah yang a'zam ini, yang paling agung, paling istimewa ini. Kemudian yang kedua adalah dengan at-taubah minaz zunubi wal ma'asi. Jadi sebelum kita mengutarakan hajat kita kepada Allah, itu dibuka dan diawali dengan taubat kepada Allah dan istighfar. Kita minta ampun dahulu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dengan banyak beramal saleh sebelum berdoa dan meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan melakukan banyak amal saleh pada hari itu. Walaupun sebenarnya tidak hanya pada hari itu saja, namun kata para ulama, salah satu atau kiat agar doa kita berpeluang besar dikabulkan sama Allah tabaraka wa ta'ala, caranya adalah sebelum kita berdoa tersebut, kita banyak-banyak beramal soleh. Kalau punya sesuatu, kita banyak-banyak beramal soleh sebelum mengutarakan sesuatu ini kepada Allah Ta'ala. Itu tadi yang keberapa? Ketiga ya. Yang keempat lah. Yang pertama dengan Asma'ullahil Husna, kemudian bertaubat, beristighfar, kemudian banyak melakukan amal soleh, kemudian yang keempat adalah berwudu. Berwudu sebelum berdoa. Berwudu. Yang kelima adalah menghadap arah kiblat. Kemudian yang keenam adalah dengan memuji Allah tabaraka wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya, puji-pujian kepada Allah. Dan yang ketujuh adalah mengucap salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di pembuka doa kita. Di pembuka doa kita. Kemudian yang kedelapan adalah kata para ulama al-yaqin wa husnul dhanni billahi fi ijabatid du'a. Yang kedelapan adalah harus yakin, harus betul-betul yakin kita minta kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang tidak ada satu hal apapun yang sulit dan berat bagi Allah tabaraka wa taala. Itu yang kedelapan. Kita harus yakin dan husnudzon, berprasangka baik bahwasanya Allah akan memberikan apa yang kita minta, apapun itu. Kemudian yang kesembilan adalah mencari momen atau waktu yang doa itu lebih berpotensi dikabulkan. Ada waktu-waktu Nabi menyampaikan waktu-waktu doa itu lebih berpeluang untuk diterima sama Allah tabaraka wa taala. Apa contohnya? Saat ini hujan. Hujan adalah waktu yang madhinnah atau berpotensi besar doa kita langsung dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Apalagi kalau terkumpul lebih dari satu. Potensi waktu ini lebih dari satu. Seperti antara azan dan iqamat, seperti saat ini, hujan, atau di sepertiga malam terakhir, hujan, kemudian di bulan Ramadan, waktunya istimewa juga, maka ada terkumpul potensi-potensi yang sangat besar, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita minta, maka itu akan berpotensi besar dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya yang terpenting dalam sebuah doa itu selain sembilan hal tadi adalah hati yang menyertai doa. Apa maksudnya hati yang menyertai sebuah doa? Maksudnya adalah kita meminta dengan sepenuh hati. Betul-betul meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan sekedar berdoa menyebutkan apa saja tetapi pikiran itu kosong atau pikiran ke lain. Pikiran ke lain. Makanya ini adalah rahasia dalam sebuah doa. Orang-orang musyrikin di masa Nabi SAW, ketika mereka berada dalam kesulitan, seperti mereka terombang-ambing di lautan, layar patah, navigasi tidak berfungsi, diterjang badai, di tengah lautan, tidak tahu ke arah mana daratan,
mereka walaupun selama ini menyembah lewat perantara-perantara berhala ini, karena mereka menganggap berhala-berhala itu yang sebagiannya adalah patung-patung untuk orang-orang soleh zaman dulu. Mereka menganggap haula'i syufa'auna indallah. Mereka waktu berada di daratan, mereka itu menganggap kami ini banyak dosa. Maka harus lewat, kalau ingin sesuatu kepada Allah, yang Tuhan yang ada di langit, harus lewat perantara orang-orang soleh ini, melalui patung-patung berhala-berhala ini, karena mereka adalah perantara kami sama Allah. Kalau kami butuh sesuatu, kami sampaikan kepada perantara ini, nanti disampaikan kepada Allah. Tetapi klaim itu semua terpatahkan ketika mereka berada dalam satu kondisi. Lupa mereka itu semua. Yang selama ini mereka tolak dakwah Nabi SAW dengan dibenturkan dengan ini. Karena mereka nggak mau meninggalkan berhala-berhala itu. Karena mereka menganggap inilah perantara kami. Kalau kami berhenti kepada perantara kami berdoa kepada mereka, kami mempersembahkan sesembahan kepada mereka. Bagaimana kami menyampaikan hajat kami ini kepada Allah langsung? Itu semua terbantahkan. Ketika mereka berada di tengah lautan dalam kondisi sulit, mereka semua melupakan itu semua. Argumentasi-argumentasi kosong yang mereka sampaikan kepada Nabi sehingga mereka menolak dakwah seruan Nabi, itu semua dilupakan sama mereka, dan secara naluriah sebagai manusia, sebagai hamba Allah, mereka akhirnya mengutarakan permintaan mereka kemana? Langsung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul-betul mereka meminta sepenuh hati. Tidak lupa atau tidak kepikiran lagi menyampaikan dahulu kepada perantara itu, kepada syufa'auna tadi. Maka rahasianya sebuah doa begitu betul-betul dikabulkan, walaupun dari orang kafir sekalipun, orang yang tidak beriman sekalipun, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya itu pun juga akan dikabulkan. Kenapa? Karena permintaan yang diiringi dengan hati yang betul-betul mengharap penuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula rahasia kenapa orang yang terzolimi itu doanya langsung, tidak ada penghalang, tidak tertahan di langit, langsung menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah berikan doa orang terzolimi. Karena orang yang terzolimi, ia berdoa dalam posisi sebagai orang yang tidak berdaya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, pentingnya doa itu harus disertai hadirnya hati di situ dan menunjukkan ketidakberdayaan kita. Ketidakberdayaan di sini ditunjukkan dengan bagaimana kita menata kata dalam berdoa. Orang aja Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang minta tolong kepada kita dengan bahasa yang tidak sopan, yang seakan bahasa merasa lebih tinggi, itu belum tentu orang mau bantu atau orang mau kasih. Itu padahal sesama manusia. Apalagi dalam posisi kita ini budaknya Allah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini. Tentunya kita harus lebih memperhatikan bagaimana tutur kata kita dalam berdoa. Makanya dalam doa itu juga ada larangan-larangannya. Makanya kata para ulama menyebutkan doa yang paling bagus itu adalah doa yang sudah baku, yang diambilkan dari dalam Al-Quranul Karim ataupun dari doa-doa Nabi SAW. Karena itu sudah pas. Apakah boleh kita berdoa dengan bahasa kita? Boleh. Tetapi perhatikan bagaimana kita menata kata di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, rahasia doa tidak tertolak adalah adanya hati dalam berdoa dan menunjukkan ketidakberdayaan diri kepada Allah. Dan itu tercapai dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan kata-kata yang baik dan dengan suara yang lirih. Makanya Nabi ketika mendengar para sahabatnya saling berdoa dengan suara meninggi, kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum, tenangkan diri kalian, rendahkan suara kalian, karena kalian tidak berdoa kepada yang jauh, kalian berdoa kepada yang hadir dekat dengan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari gestur tubuh kita. Contoh di sini,
Ulun minta tolong tapi sambil berdiri dan pian berada di bawah. Ambilkan itu. Itu tidak sopan kan? Begitu pula kita kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagai seorang hamba. Dengan gestur tubuh kita, kita berdoa kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, posisi seorang hamba itu dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Ada yang mau bersujud di hadapan manusia. Karena itu merendahkan diri. Tetapi kepada Allah tabaraka wa taala, kata Nabi, itulah posisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah. Maka perbanyak doa di situ. Termasuk juga ketika seorang hendak meminta sesuatu, dia mengangkat tangan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini berpotensi untuk mendatangkan ijabah dari Allah tabaraka wa taala. Orang minta sesuatu dengan kedua tangannya seperti ini. Termasuk pula dalam hal ini adalah gestur tubuh kita. Tapi jangan ditampaikan atau ditampilkan di depan orang-orang untuk menghindari hal-hal yang ini. Tapi kalau antum sholat di rumah di sepertiga malam terakhir, maka tunjukkan gestur seorang hamba yang betul-betul merendah, menghinakan diri dan menunjukkan ketidakberdayaan diri. Gestur tubuh kita ini menunjukkan bagaimana kita betul-betul mengharap kepada Allah Taala. Bukan seperti ini. Tapi menunjukkan bagaimana kita merendah dan insyaallah pian seberataan lebih paham dalam hal ini. Bagaimana kita menunjukkan gestur sebagai seorang hamba yang betul-betul memelas, meminta, merengek kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah itulah kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala akan berpeluang mendatangkan ijabah dari Allah apapun permintaan si hamba. Baik, kemudian Ibnul Qayyim mengurutkan bagaimana cara berdoa karena tadi disebutkan tidak beraturan. Yang pertama tadi adalah melakukan amal-amal soleh. Entah itu mengaji dahulu, berzikir, sholat sunnah, dan seterusnya. Amal-amal soleh perbanyak dahulu. Kemudian atau sebelum itu bisa berwudu. Nah setelah itu berwudu atau melakukan amal soleh mana yang didahulukan terserah. Kemudian setelah itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat atau menghadap kiblat. Kemudian mengangkat kedua tangan dan memulai dengan apa? Dengan puji-pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puji-puji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian setelah itu ucapkan salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu urutannya adalah dengan istighfar atau taubat, meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu baru kemudian tawassul dengan asmaullahil husna. Apa hajat kita? Sebutkan nama Allah al-husna itu. Nah itulah cara berdoa atau urutan berdoa sebagaimana diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian selesai berdoa itu dengan terakhir dengan mengeluarkan sedekah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, setelah berdoa, menyelesaikan adab-adabnya tadi, kemudian bersedekah. Berapapun yang kita punya atau kita mampu, sedekah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, itu akan semakin mengangkat peluang doa seseorang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya disertai dengan memilih waktu-waktu yang berpeluang besar seperti antara azan dan iqamah dan hujan ini. Baik, kita tutup, ada 3 menit, silakan mungkin nanti kita gunakan untuk mungkin barangkali ada jamaah yang ingin berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita langsung praktek karena ilmu yang kita dapat itu untuk kita gunakan praktek. Demikian kita tutup kajian kita, semoga ada tambahan ilmu yang bermanfaat yang dapat kita ambil pada malam hari kali ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi diri kita semua, memberkahi usia kita dan memberkahi anak keturunan kita, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda.
Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.